ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pertemuan ini yang kedua dalam membaca kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Alhamdulillah, kita sekarang akan membaca berkaitan dengan masalah siapa-siapa saja yang diwajibkan berwudu. Ini pembahasan wudu ini. Yang diwajibkan berwudu ini siapa? Berkata musannif, wa amma man tajibu alaihi, dan adapun orang yang ibadah wudu ini wajib atasnya, ibadah wudu wajib atas siapa? Fahuwal balighu al-aqilu, maka dia adalah wajib bagi orang yang baligh, orang yang berakal. Kalau terkait dengan sahnya, yang mumayyiz itu sah wudunya, tapi dia belum diwajibkan. Syarat wudu itu tamyiz, sehingga apabila sudah di usia tamyiz, dia berwudu, sah wudunya. Tapi belum wajib, karena wajibnya itu kalau sudah baligh. Ini yang wajib ini, yang baligh dan yang berakal. Orang yang terkumpul padanya dua perkara ini, dia baligh dan dia berakal, disebut mukallaf. Disebut mukallaf. Jadi kalau belum baligh, belum mukallaf. Kalau tidak berakal, orang gila ini. Nah, itu bukan mukallaf. Ini ada tidak disebutkan tentang orang yang wajib berwudu, yaitu orang Islam. Ini kenapa tidak dimasukkan di sini? Karena musannif memandang dia termasuk yang diperselisihkan. Adapun orang yang baligh
dan orang yang berakal tidak ada perselisihan pendapat. Para ulama ahli ijtihad bersepakat padanya tentang wajibnya berwudu bagi orang yang baligh dan orang yang berakal. Wadzalika aidan, dan itu juga sabitun, tetap, bis sunnati, dengan sunnah, wal ijma'i, dan ijma'. Nah, maksudnya ini ada penjelasannya dalam hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang wajibnya berwudu bagi yang sudah balik dan yang berakal. Selain dari sunnah, dari hadits-hadits yang menjelaskan perkara ini, juga berdasarkan ijma'. Ijma' ini kesepakatan para ulama ahli ijtihad. Amma as-sunnatu, adapun dalilnya yang dari sunnah, yang tetap dalam sunnah mengenai wajibnya berwudu bagi orang yang balik dan yang berakal, faqauluhu alaihi salatu wassalamu, maka dia adalah perkataannya Nabi alaihi salatu wassalam, rufi'al qalamu an thalathin, telah diangkat pena dari 3 orang. Dari 3 orang diangkat pena. Berarti dicatat apa tidak dicatat? Tidak dicatat, karena pena diangkat. Nah, siapa ini? Fadzakara, Nabi alaihi salatu wassalam telah menyebutkan as-sabiyya hatta yahtalima wal majnuna hatta yufiqa. As-sabiyah, as-sabiyah ini apa? Anak kecil sampai dia apa? Yahtalim, yahtalim ihtilam, sampai dia mimpi basah. Maksudnya ini sampai balik, sampai balik. Jadi kalau belum balik berarti apa? Kalau belum balik, pena diangkat. Pena diangkat, berarti belum dikatakan mukallaf. Tapi kalau sudah balik, maka sudah. Pena tidak diangkat lagi untuknya. Dicatat amalan-amalannya. Berarti dia sudah mukallaf. Terus wal majnuna hatta yufiqa. Dan orang gila sampai dia sadar, dia waras. Dikatakan orang itu gila karena apa? Karena tidak ada akalnya, hilang akalnya. Tapi tidak semua yang hilang akalnya disebut orang gila. Ada yang hilang akal karena pinsang, karena tidur, karena mabuk. Itu kan hilang akalnya juga, itu tertutup akalnya. Namun di sini yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang gila. Orang gila.
Nah, dari hadis ini menunjukkan bahwa yang kena kewajiban itu adalah yang baligh dan yang berakal. Wa ammal ijma'u, dan adapun dalilnya dalam ijma', fa innahu lam yunqal fi dzalika khilafun, maka sesungguhnya tidak dinukil pada perkara itu khilaf. Jadi tidak adanya nukilan khilaf, perselisihan pendapat di kalangan para ulama menunjukkan bahwa apa? Ijma tentang perkara itu. Karena tidak ada nukilan khilaf. Tidak ada nukilan khilaf. Andai kata ada khilaf, maka tidak dianggap ijma. Dan ijma itu hujjah sebagaimana pada penjelasan di pertemuan yang lalu. Situ dijelaskan. Nah, ini dia tentang masalah Islam. Waqtalafal fuqaha'u, berselisih ahli fikih, pakarnya fikih. Yang tentunya mereka adalah para ulama yang sampai ke derajat ini menjadi apa? Fuqaha. Hal min syarti wujubiha al-islamu amla, apakah termasuk syarat wajibnya ibadah wudu ini Islam atau bukan, atau tidak? Ini dikatakan apa? Ikhtalafal fuqaha, para ahli fikih berselisih. Berarti sebagian mereka mengatakan termasuk apa? Syarat wajibnya Islam ini, dan sebagian mereka apa? Mengatakan tidak termasuk syarat wajib. Hanya saja tentang perkara ini yang kita jumpai dari imam yang 4 penjelasan tentang ini, itu sepakat bahwasanya Islam ini termasuk syarat. Yang disyaratkan tidak hanya pada ibadah wudu. Ini dari syarat apa? Syarat, kan ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat sah. Kalau syarat sah, iya, sepakat ini para apa? Ulama. Bahwa disyaratkan apa? Islam. Namun yang syarat wajibnya ini itu dikatakan di sini ada perbedaan pendapat. Ada perbedaan pendapat. Saya ulangi, perlu kita ketahui bahwa syarat suatu ibadah itu ada syarat sahnya, ada syarat wajibnya. Kalau syarat wajib itu kan berarti ini berkaitan dengan orang yang diwajibkan. Siapa ini? Orang yang bagaimana wajib melakukan ibadah itu. Paham? Tapi kalau syarat sahnya berarti ini berkaitan pada ibadah itu kan. Apakah sah atau tidak? Ini syarat sahnya. Berarti ini terkait dengan apa?
ibadah yang dilakukan. Ibadah yang dilakukan. Tentang balik berakal ini syarat wajib sekaligus syarat apa? Sah. Tapi Islam ini dari penjelasan ini berarti dibedakan. Dibedakan. Kalau syarat sahnya Islam itu sepakat para ulama. Tapi kalau dikatakan syarat wajib, ini apa? Ada perselisihan pendapat. Ada perselisihan pendapat. Hanya saja ini siapa yang berselisih ini kita belum cari. Dan bisa jadi ya namanya manusia itu kadang lupa. Bisa jadi beliau, misalnya penulis ini menukil suatu masalah bahwa di situ terjadi perselisihan pendapat, padahal sebenarnya tidak ada perselisihan pendapat. Karena yang kita pahami dari Islam ini adalah dia syarat sahnya suatu ibadah dan sekaligus syarat wajib. Tapi di sini kita dapatkan diperselisihkan oleh siapa? Oleh para ulama ahli fikih. Nah, paham ini? Paham putra? Dan ada istilah itu syarat yang selain itu tadi ya. Ada syarat yang umum, ada syarat yang khusus. Kalau yang 3 tadi yang kita sebutkan, balik, berakal, Islam, itu syarat umum atau syarat khusus? Syarat umum atau syarat khusus? Umum. Maksudnya umum di sini adalah pada semua ibadah disyaratkan harus balik, harus berakal, harus Islam. Itu maksudnya umum. Kalau syarat khusus berarti tidak semua ibadah disyaratkan demikian. Salat, menghadap kiblat. Syarat apa ini? Khusus kan? Karena apa? Tidak semua ibadah itu disyaratkan menghadap kiblat. Kemudian dikatakan di sini wahia, ya ini dhamir yang kembali kepada tentang apa ini? Tentang syarat wajibnya ibadah wudu Islam. Islam ini. Mas'alatun qalilatul ghina'i fil fikhi. Adalah masalah yang sedikit disuarakan dalam fikih. Ini masalah Islam yang berkaitan dengan Islam. Jadi dalam masalah fikih itu sedikit disuarakan, dibicarakan. Ghina itu kan suara ya. Ghina nyanyian, suara. Kenapa sedikit dibahas ini dalam fikih tentang Islam? Padahal dia termasuk syarat wajibnya ibadah ini. Li'annaha raji'atun, karena dia kembali ilal hukmil ukhrawi, kepada hukum yang berkaitan dengan hukum akhirat. Nah, itu sehingga sedikit dibahas ini dalam fikih. Tapi kalau dalam akidah bagaimana? Oh, ini banyak dibahas kalau dalam masalah apa? Dalam masalah akidah. Ini dalam fikih. Nah, sudah itu tadi tentang siapa yang wajib atasnya berwudu. Nah, ini ada pembahasan lain. Yaitu kapan ibadah wudu ini wajib.
dikerjakan. Wa amma, dan adapun mata tajibu. Mata ini isim apa? Istifham. Dan adapun kapankah ibadah wudu wajib? Jawabannya faida dakhala waqtus sholati. Bukan ya, bukan isim istifham mata ini. Dia isim syarat. Dan adapun kapan saja terjemahannya. Dan adapun kapan saja ibadah wudu wajib, fa idza dakhala waktu sholati, maka apabila, ini jawabannya, maka apabila masuk waktu sholat. Kalau belum masuk waktu sholat, terus apa? Ada orang yang berwudu, itu belum dikatakan apa? Wajib baginya berwudu. Karena apa? Belum masuk waktu sholat. Belum masuk waktu sholat. Belum isya ini. Masih waktu maghrib, dia berwudu. Ini belum dikatakan wajib berwudu. Kenapa? Belum masuk waktu sholat isya. Tapi tentang wudunya sah apa tidak sah? Sah kalau terpenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Dan dia bisa dipakai untuk apa? Untuk sholat isya. Selama belum batal. Bisa. Tapi andai kata masuk waktu isya, kemudian dia berwudu lagi, bagaimana ini? Ini tentu lebih afdol lagi bagi dia. Kenapa? Memperbaharui wudu itu hukumnya sunnah. Hukum sunnah itu kan apa? Afdolnya dikerjakan. Jadi ada keutamaan lain lagi bagi yang memperbaharui wudunya. Maksudnya memperbaharui wudu itu, wudunya yang pertama itu belum batal, kemudian wudu lagi. Nah, itu namanya memperbaharui wudu, dan hukumnya adalah sunnah. Tajdidul wudu mustahab. Perbaharui wudu itu mustahab, sunnah. Apa itu? Kenapa? Kalau dia syarat. Mata tajib. Beramal kalau dia apa? Isim syarat. Tapi ini kalau kita perhatikan, mata ini apa? Istifham atau syarat ini? Seperti isim istifham ya. Sepertinya ini. Ya sudah, itu isim istifham saja. Adapun fa-nya ini, fa ini fa jawab itu dari jawab amma. Karena amma itu dia harfu syarat. Jadi amma itu harfu syartin. Amma, bukan imma ini, tapi amma. Jadi ia menunjukkan jawab syaratnya itu adalah dari amma ya. Menjawab amma ini. Karena dia huruf syarat, bukan mata. Jadi sudah ini tidak bisa berkumpul ini. Dua dari syarat. Dua syartia, yang satu huruf, yang satu isim. Jadi jelas bahwa mata ini isim istifham. Dan terjawab sudah tadi. Jadi ini yang pertama, kapan wajib? Apabila masuk waktu sholat.
atau aradal insanu al-fi'lah, atau manusia ingin al-fi'lah, melakukan, alladzi, yang al-wudu'u syartun fihi, yang wudu adalah syarat pada apa ini? Pada perbuatannya. Misalnya sholat. Itu kan syarat itu. Syarat sholat apa? Wudu. Jadi wudu ini syarat sholat. Apabila seseorang ingin sholat, maka apa? Wajib berwudu. Wajib berwudu. Jadi di sini kapan wajib berwudu? Ini ada dua jawaban. Pertama, apabila masuk waktu sholat. Yang kedua, apabila ingin sholat. Apabila ingin sholat. Nah itu. Wa illam yakun dzalika muta'alliqan bil waqti. Nah ini yang apabila ingin sholat, dari perbuatan yang disyaratkan apa? Berwudu, walaupun perkara itu tidak berkaitan dengan apa? Dengan waktu. Dengan waktu. Tidak berkaitan dengan waktu ini. Tapi disyaratkan apa? Berwudu, melakukannya. Maka wajib baginya berwudu. Karena disyaratkan berwudu. Disyaratkan berwudu. Ini meskipun tidak berkaitan dengan waktu. Maksudnya belum masuk waktunya. Karena disyaratkan berwudu, melakukannya, maka dia berwudu. Amma adapun wujubuhu, wajibnya berwudu, inda dukhuli waqtis sholati, ketika masuk waktu sholat, alal muhdithi, bagi orang yang berhadat. Berarti kalau tidak berhadat bukan wajib, tapi sunnah. Pahami ini. Yang wajib itu alal muhdithi, bagi orang yang berhadat. Berhadat ini. Berhadat kecil ya. Yang wajib apa? Berwudu. Apabila masuk waktu sholat. Ini tentang wajibnya fala khilafa fihi. Tidak ada khilaf, silang pendapat di dalamnya. Ini jima' berarti. Biqoulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati al-ayati. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak berdiri melakukan sholat. Al-ayah. Ini al-ayah maksudnya apa? Teruskan ayatnya atau sampai akhir ayat. Nah, di situ didapatkan bahwa yang diperintahkan bagi orang yang ingin sholat adalah berwudu. Fa'aujabal wudu'a, maka Allah mewajibkan berwudu indal qiyami ilas sholati, ketika berdiri hendak sholat. Ketika berdiri hendak sholat. Nah ini yang diwajibkan bagi orang yang ingin sholat.
Wa min syurutis sholati dukhulul waqti. Dan di antara syarat sholat adalah masuknya waktu. Itu di antara syarat sholat adalah masuknya waktu. Nah, dipahami dari sini berarti apa? Termasuk yang diwajibkan bagi orang yang ingin sholat, bukan, bagi orang yang ingin berwudu apa? Apabila masuk waktu sholat. Kenapa? Karena Allah wajibkan berwudu ketika hendak sholat. Ketika hendak sholat. Syarat sholat kenapa? Masuknya waktu. Berarti berwudu ini wajib apabila masuk waktu sholat. Nah, kan begitu pahamnya. Kalau belum masuk waktu sholat, berarti belum wajib. Tapi dari sisi hendak sholat itu wajib kan? Cuma apa? Belum masuk waktunya. Belum masuk waktunya. Kan itu ada dua tadi. Apabila masuk waktu sholat dan ataukah apabila ingin sholat. Ini tentang waktu wajibnya. Wa ma dalil wujubihi, dan adapun dalil wajibnya berwudu inda iradatil af'ali, ketika ingin melakukan sholat, allati huwa syartun fiha, yang wudu ini syarat pada perbuatan-perbuatan tersebut, misalnya sholat dan yang lainnya, maka tentang dalil wajibnya ini fasaya fi dzalika inda dzikril asya'i, akan datang perkara itu ketika penyebutan perkara-perkara allati yuf'alu wudu'u, yang wudu dikerjakan min ajliha, karenanya, apa ini? Waqtilafin nasi fi dzalika, dan apa? Dan perbedaan manusia dalam perkara itu, Selesai al-babul awal. Nah, itu penjelasannya al-babul awal yang berkaitan dengan apa? Dalil tentang wajibnya berwudu. Dalil tentang wajibnya berwudu. Kita lanjutkan al-babul tsani. Bab yang kedua. Ma'rifatu af'alil wudu'i, mengetahui perbuatan wudu. Berarti ini ada awalnya dan ada akhirnya dari perbuatan-perbuatan ini. Sebagaimana sholat, yang juga ada perbuatan-perbuatan, ada amalan-amalan di dalamnya. Kalau sholat dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nah, terus perbuatan-perbuatan wudu ini dijelaskan oleh penulis, wa amma, dan adapun
ma'rifatu fi'lil wudu'i, dan adapun mengetahui perbuatan wudu, fal aslu fihi, maka dalilnya pada perbuatan wudu ini ma warada, adalah apa yang telah datang min sifatihi, dari sifat wudu, fi qoulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak salat, maka cucilah wajah kalian, basuh wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai siku, maksudnya bersama siku, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian, warjulakum ilal ka'baini, dan cucilah kaki kalian sampai mata kaki kalian. Maksudnya bersama dengan mata kakinya. Ini yang merupakan dalil tentang perbuatan wudu. Dan apa yang disebutkan dalam ayat ini ada 4 dari anggota-anggota wudu. Dan ini semua yang diwajibkan. Apa 4 itu? Wajah, tangan, terus kepala, apa lagi? Kaki. Itu yang dimaksud 4 anggota wudu. Namun tentunya yang secara sempurnanya penjelasannya ada dalam sunnah. Bagaimana awal dan akhirnya. Disebutkan dalam beberapa hadis. Wa ma warada min dzalika aidan, dan apa yang telah datang dari itu aidan juga, fi sifat wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat wudu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil atharis sabitati, dalam athar-athar yang tetap, maksudnya dalam hadits yang telah tetap. Ini dari hadisnya siapa? Abdullah bin Zaid, dari hadis Utsman bin Affan dan selainnya, tentang penjelasan wudunya Nabi ini yang dilihat oleh para sahabat dari awal sampai akhir. Wa yata'allaqu bidzalika, dan berkaitan dengan itu masail. Ini ada beberapa masalah ini. Disebutkan di sini isnata asyrata masyhuratan, 12 yang masyhurnya masail ini. Tajri majral ummahati, yang berjalan seperti berjalannya ummahat. Apa ummahat? Seperti tempat berjalannya ibu-ibu. Ummahat, para ibu. Maksudnya apa ini? Suatu yang pokok ya dari suatu pembahasan ini. Itu ada berapa jumlahnya? Ada 12. Ini induknya, ini pembahasannya. Masalah yang pertama ini, masalah yang kedua ini, sampai 12 itu yang masyhurnya. Wa hiya raji'atun ila ma'rifatis syuruti, dan dia adalah kembali kepada mengetahui syarat-syaratnya. Satu. Wa arkani wal arkani, dan rukun-rukunnya. Wa sifatil ini tidak hanya wudu ini, paham? Tidak hanya wudu, tapi salat, terus ibadah-ibadah lainnya. Mengetahui syaratnya, mengetahui rukunnya, mengetahui wasifatil af'ali, sifat perbuatannya, sifat wudu Nabi misalnya, sifat salat Nabi, sifat haji umrohnya, wa adadiha, dan bila
bilangannya ada berapa bilangannya ini, jumlahnya, adatnya. Wa ta'yiniha, dan apa ketentuannya, ta'yinnya. Wa tahdidi, dan penetapan mahali tempat-tempat anwa'i ahkami jami'i dzalika, dari jenis-jenis hukum semuanya itu. Jadi ada banyak apa? Ahkam di dalamnya, banyak ahkam di dalamnya. Ini kalau tentang sifat wudu Nabi ini, itu insya Allah kita semua paham sudah. Karena apa? Nah, setiap kali kalau mau sholat, kita berwudu. Jadi ini sudah dihafal mati ini. Apa awalnya? Niat. Terus Bismillah. Bismillah kan? Nah, setelah itu cuci tangan sampai cuci kah? Setelah cuci kaki ada doa lagi kan begitu. Nah, sudah selesai. Insyaallah. Nah, nanti ini masalah yang pertama tentang syarat-syarat apa? Wudu. Yang dimaksud di sini syaratnya apa nih? Niatnya ini. Niatul wudu. Lanjut ini? Atau sudah sampai sini? Hah? Sudah? Ya sudah kalau begitu. Sampai di sini dulu. Barakallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.